Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem digital. Izinkan kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil penelitian serta praktik selama beberapa bulan ini untuk memenuhi kriteria kelulusan mata kuliah sistem digital sekaligus memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Di kelompok 8 ini membahas tentang simulasi rangkaian digital menggunakan NI Multisim ya, yang menggunakan studi kasus LED flip-flop. Untuk lebih jelasnya, saya akan perkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami. Untuk slide selanjutnya. Baik, tim kami terdiri dari 6 mahasiswa, terdiri dari Mas Didik Rusmanto, kemudian Mas Samsul Bahri, Mas Aloysius Kurniawan, Mas Jarod Wiwoho, saya sendiri dengan Rifki, dan Mas Ajam Rahmat. Kami berenam sudah membuat proyek ini kurang lebih hampir 2-3 bulan. Berawal dari tugas 1, TS, tugas 2, sampai dengan pada akhirnya kita presentasikan pada saat ujian akhir semester ini. Nah, untuk itu apa sih yang kita garap? Apa sih yang kita kerjakan selama ini? Nah, untuk itu kita coba lihat di slide selanjutnya. Nah, di dalam pokok bahasan ini kami membahas 6 sub pokok bahasan. Yang pertama, sistem digital itu apa? Kemudian flip-flop, kita akan membahas flip-flop dengan multisim, dengan implementasi software di software di multisim ini. Kemudian kami menggunakan alat dan bahan apa saja. Nah, nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Kemudian setelah kita perkenalkan alat-alat dan bahan yang kita gunakan pada saat kita melakukan penelitian, maka timbul atau muncul sebuah analisa dan metode yang kita coba untuk gunakan supaya kita mendapatkan hasil yang baik ya, hasil yang baik dengan pengujian dan pembahasan yang tepat, seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung saja ke materi yang pertama, sistem digital itu seperti apa. Baik, sistem digital adalah suatu sistem yang punya fungsi mengukur nilai atau besaran yang bersifat tetap ataupun tidak tetap berbentuk. Untuk sistem digital merupakan kesatuan dari beberapa rangkaian digital atau logika dan elemen atau gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Nah, salah satu topik materi sistem digital adalah rangkaian sekuensial ya. Rangkaian sekuensial ini banyak dijumpai pada peralatan elektronik seperti komputer, kalkulator, dan lain sebagainya yang menggunakan rangkaian-rangkaian logika. Nah, lampu lalu lintas dan lain-lain. Itu salah satu beberapa contoh implementasi atau penggunaan pada kehidupan sehari-hari menggunakan rangkaian sekuensial. Nah, peralatan elektronik seperti itu merupakan sistem pengingat atau memori untuk menahan atau menyimpan data ya tentang keadaan sebelumnya. Nah, flip-flop merupakan bagian dari rangkaian sekuensial. Pemanfaatan software simulasi NI Multisim ini sebagai media pembelajaran dapat mempermudah dalam membuat rangkaian sekuensial. Nah, Multisim ini sendiri mempunyai hakikat atau mempunyai pengertian sebagai program simulasi yang mudah dipahami dan digunakan untuk melakukan simulasi cara kerja supaya sebuah rangkaian elektronika. Ini menurut Daniel pada tahun 2007, kita mengutip dari kutipan Daniel. Nah, kemudian kami bermaksud membuat sebuah rangkaian digital yang sekuensial sederhana flip-flop lampu LED.
Nah, di sini kita menggunakan flip-flop sebagai media teorinya, kemudian kita menggunakan lampu LED sebagai mediator untuk praktikumnya. Nah, dari hasil penelitian nanti yang didukung dengan software media pembelajaran yakni Nimultisim. Nah, mudah-mudahan praktikum atau penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang rangkaian sistem digital pada umumnya dan sekuensial flip-flop pada khususnya, serta pengaplikasian rangkaian tersebut pada dunia nyata. Mudah-mudahan kami yang telah bekerja cukup keras juga untuk mencoba memberikan yang terbaik, memberikan ilmu ataupun memberikan suatu opini terhadap rangkaian-rangkaian yang berhubungan dengan sistem digital di mata kuliah sistem digital. Untuk itu selanjutnya kita akan membahas apa itu flip-flop dan lain sebagainya. Pada saat ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Didik untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rifki Permana. Untuk selanjutnya adalah mengenai flip-flop. Jadi flip-flop sendiri adalah nama umum yang digunakan untuk rangkaian sekuensial yang terdiri dari beberapa gerbang logika yang menyimpan nilai dan dapat diakses melalui jalur keluarannya. Nilai yang terdapat dalam flip-flop akan tetap tersimpan walaupun sinyal masukannya tidak aktif. Flip-flop memiliki dua nilai keluaran, yang satu sama lain nilainya berkebalikan. Keluaran ditandai dengan Q dan Q aksen. Rangkaian ini banyak digunakan untuk tempat penyimpanan data digital dan mentransfernya. Kombinasi beberapa flip-flop membentuk satu fungsi khusus dinamakan register. Flip-flop merupakan piranti dasar untuk menyimpan informasi pada sistem digital. Ada beberapa tipe flip-flop yang berbeda tergantung implementasi sirkuit. Namun, seluruh tipe flip-flop memiliki karakteristik, yaitu seluruh flip-flop adalah piranti bistable. Apa itu piranti bistable? Yaitu piranti yang memiliki dua output stabil. Tipe flip-flop yang paling dasar adalah latches, yang merespon perubahan masukan yang hanya pada saat transisi sinyal masuk ke kontrol atau sinyal clock. Rangkaian flip-flop merupakan suatu rangkaian yang mempunyai dua keadaan berlainan dan stabil pada saat yang sama. Biasanya, rangkaian flip-flop ini dipergunakan sebagai rangkaian memori, pembagi frekuensi atau penghitung. Adapun jenis-jenis rangkaian flip-flop yang dibangun menggunakan logic kita adalah ada komponen logic, AND, gate, NOR, gate, dan kombinasi komponen logic adalah satu, yaitu SR flip-flop gerbang NAND, NAND. Terus yang kedua adalah SR flip-flop gerbang NOR. Sementara yang ketiga adalah rangkaian D atau flip-flop, D flip-flop. Yang keempat adalah rangkaian JK flip-flop. Sementara yang terakhir adalah rangkaian T flip-flop. Itulah adalah ada 5 rangkaian yang digunakan dalam kombinasi komponen logik. Untuk pada penelitian kali ini, kita menggunakan sebuah aplikasi atau software untuk mensimulasikan apa yang sudah kita rangkai, yaitu kita menggunakan Nimultisim atau software aplikasi yang berfungsi untuk menggambarkan atau mensimulasikan perilaku rangkaian elektronik baik analog maupun digital. Software ini dikembangkan oleh perusahaan nasional instrumen yang bergerak dalam produksi komponen elektronika. Multisim merupakan pengembangan dari software simulasi rangkaian elektronik yang sebelumnya terkenal dengan nama Electronic Workbench. Dengan software Multisim ini, kita dapat memodelkan sifat dari parameter rangkaian analog dan digital.
Kemampuan yang disediakan multisim adalah dapat memodelkan berbagai rancangan rangkaian, menguji suatu rangkaian dengan berbagai kemungkinan komponen, memeriksa sifat dari seluruh rangkaian dengan melakukan analisis AC atau DC atau transient. Jadi yang kita gunakan adalah multisim versi 14.2. Untuk menunjang pada penelitian kali ini, kita ada mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain adalah satu piece breadboard atau board untuk tempat komponen-komponen yang kita pasang nanti, terus satu lot kabel jumper, satu piece adaptor yang 12 volt, satu piece jack DC female, satu unit PC yang sudah terinstal Mi Multisim untuk mensimulasi daripada rangkaian kita nanti. Terus selanjutnya adalah 2 piece LED. Ini mempunyai 12 volt untuk LED-nya. Terus selanjutnya adalah 2 piece transistor tipe BD139, 2 kapasitor 100 UF 16 volt, 2 pieces resistor 56K ohm, dan satu piece test pen untuk melakukan testing pada rangkaian. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jarod Wiwoho. Silakan Mas. Selanjutnya analisa dan metode. Untuk analisa, rangkaian digital flip-flop bekerja berdasarkan prinsip kerja transistor. Sebagai rangkaian tersebut diberi tegangan, maka salah satu dari transistor akan berada dalam kondisi high. Kondisi ini akan tergantung pada kapasitor, di mana yang memiliki muatan lebih tinggi dibanding dengan kapasitor lain. Kapasitor yang memiliki muatan lebih tinggi akan melepaskan muatan listrik lebih dahulu, sehingga transistor yang kaki basisnya terhubung dengan kapasitor tersebut akan berada dalam kondisi high. Sementara transistor tersebut high akan menyebabkan kapasitor yang terhubung dengan kaki kolektor akan terisi muatan jika salah satu transistor dalam kondisi on. Maka transistor yang lain akan berada dalam kondisi low. Hal ini akan berlaku terus-menerus secara bergantian, sehingga terjadilah pergiliran nyala lampu yang disebut dengan lampu flip-flop. Untuk metode yang kita gunakan, hasil analisa permasalahan dalam rangkaian yang akan dirancang, maka diperlukan suatu metode pengukuran, pengamatan, dan pengujian agar rangkaian dapat bekerja dengan baik. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti yaitu kami akan menerapkan metode simulasi menggunakan software Mi Multisim versi 14.2. Penerapan metode ini dengan cara melihat parameter-parameter pada gerbang logika dasar yang terdapat pada tabel kebenaran setiap gerbang logika. Selanjutnya untuk hasil pengujian dan pembahasan. Yang pertama, rangkaian percobaan. Skema rangkaian lampu flip-flop 2 transistor yang Q1 dan Q2 ini bisa dikerjakan dengan memberikan jumlah LED yang dipakai dengan langkah memparalel LED itu ke LED 1 yang merah yang atas ini dan LED 2 hijau yang ini. Kekuatan transistor dalam mengalirkan arus terbatas, jadi menambahkan jumlah LED janganlah terlalu berlebih untuk memperoleh variasi hidup lampu yang lebih indah. Bisa dikerjakan dengan mengatur tata letak LED yang dipasang di skema rangkaian lampu flip-flop 2 transistor. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah rangkaian sederhana untuk flip-flop yang kita
coba di software NiMultiSim. Selanjutnya dari rangkaian tadi kita uji, saat rangkaian diberikan aliran listrik 12 volt DC, kapasitor akan mengisi bagian kapasitor 1 C1 ini. Hal ini akan berbanding lurus dengan hambatannya dan tegangan yang terdapat pada kapasitor 1 atau C1 akan semakin bertambah sehingga mengakibatkan lampu LED merah akan mendapatkan tegangan sehingga lampu LED tersebut akan menyala. Selanjutnya ketika tegangan kapasitor 1 C1 mengalami pengosongan tegangan, kapasitor 2 C2 akan melakukan pengisian tegangan sehingga lampu LED merah akan mati dan lampu LED hijau akan menyala. Sistem ini akan mengalami siklus yang berulang sehingga lampu akan mati dan menyala secara bergantian. Untuk mengatur interval maupun jarak lampu hidup dan mati pada lampu LED merah dan lampu LED hijau dapat diatur dengan langkah merubah nilai kapasitor 1 atau C1 dan kapasitor C2. Makin kecil nilai kapasitor atau kondensator yang dipakai, maka akan makin cepat interval hidup lampu LED merah dan lampu LED hijau, dan sebaliknya pada skema rangkaian lampu flip-flop dua transistor. Dan yang sebelah kanan kita ini adalah bentuk pengujian kita yang kami lakukan dengan menggunakan software NiMultiSim. Sini kita dapat kita lihat pada saat kapasitor 1 bekerja, maka channel A akan tegangan akan di kapasitor A itu tegangan akan naik sehingga lampu LED merah akan menyala. Sedangkan pada proses yang kedua itu di kapasitor kedua ini tegangan yang dari kapasitor pertama ini melemah sehingga melempang sampai kosong sehingga nanti akan mengisi untuk kapasitor 2 yang ini, yang channel B, sehingga nanti untuk lampu yang hijau akan menyala. Dan untuk pengujian dan pembahasan penelitian ini cukup sampai di sini. Nanti akan disimpulkan oleh saudara Pak Samsul Bahri. Tuh, Pak Samsul, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Jarod. Jadi kesimpulan dari penelitian kita hari ini, dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini, sampai kita presentasikan, jadi ada 3. Yang pertama yaitu dengan bantuan tool software multisim ini, simulasi rangkaian dapat memberikan pembelajaran untuk mengetahui karakteristik dan pengaturan tegangan serta output sinyal yang dihasilkan dari sebuah rangkaian lampu flip-flop. Kemudian yang kedua, kesimpulan kita yaitu rangkaian lampu flip-flop merupakan rangkaian yang tersusun dari berbagai komponen elektronika yang saling terhubung satu sama lain. Nah, rangkaian flip-flop akan diberikan LED pada berbagai sisi, di mana LED ini berfungsi sebagai indikasi perubahan sinyal yang terjadi pada rangkaian tersebut. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu flip-flop bekerja dengan prinsip bistabil multifabricator, di mana alat tersebut dapat bekerja dengan 2 keadaan yang stabil. Prinsip kerjanya yaitu dengan sistem pengisian dan pengosongan kapasitor. Jadi rangkaian dibuat dengan arus listrik yang dihubungkan dengan saling menyilang, sehingga mengakibatkan lampu akan mati dan menyala bergantian. Demikian presentase kami dari kelompok 8. Jadi kami ada 6 orang, walaupun yang hadir hari ini hanya 5. Memang Mas Ajang Rahmat ada suatu hal sehingga di dalam presentase kami beliau tidak hadir, namun tidak mengurangi bahwa partisipasi beliau terhadap tugas yang kami kerjakan secara kelompok di kelompok 8 ini. Baik, dengan demikian tugas UAS kami. Namun sebelum saya tutup,
ingin saya hadiahkan sebuah pantun dulu buat teman-teman semua dan juga buat Pak dosen pengampu kita. Minum kopi terasa kental, serlai coklat di dalam roti. Mata kuliah sistem digital, semoga Pak Amros berbaik hati. Mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Amros berbaik hati. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.